Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Stiani Mahmudah, kelas PGMIB. Saya akan mempresentasikan review jurnal tema Pancasila dan Radikalisme yang berjudul Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Jati Diri Bangsa guna Mencegah Radikalisme. Sebelumnya, apa itu radikalisme? Radikalisme adalah suatu ideologi, ide atau gagasan serta paham yang berusaha merubah sistem sosial dan politik dengan kekerasan dan cara-cara yang ekstrim. Dalam kehidupan di Indonesia saat ini banyak terjadi fenomena yang digiring ke arah anomi. Anomi adalah suatu keadaan di mana manusia sudah tidak lagi berstandar tingkah laku yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena aktual adalah munculnya kaum radikalis yang menghendaki berdirinya negara Islam, dengan tersebarnya video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan kelompok Islamic State atau Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Anggota masyarakat yang masih lemah dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila maka akan mudah terpengaruh untuk bergabung dengan aliran ini. Lalu, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun jati diri bangsa guna mencegah radikalisme? Ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Terdiri dari 3 nilai yang tidak dapat dipisahkan dalam Pancasila yang merupakan margin of appreciation. Yang pertama, nilai spiritual Pancasila merupakan nilai dasar Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, nilai material Pancasila, yaitu nilai instrumental yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai vital Pancasila berupa nilai praksis yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, yaitu tentang penanggulangan gerakan radikalisme. Dalam upaya menanggulangi kelompok radikalisme, juga penting metode aktualisasi atas kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional yaitu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap suatu ancaman. Sebagai upaya penanggulangan radikalisme berkembang di Indonesia dapat dilihat dari fakta-fakta real. Yang pertama, Kementerian Agama Kabupaten Pemalang mengadakan sosialisasi tentang bahaya paham ISIS. Yang kedua, Polres Kota Tegal berusaha mencegah masuknya ideologi atau paham ISIS yang didukung oleh TNI dan Linmas dalam forum komunikasi daerah. Yang ketiga, pemerintahan Kabupaten Tegal dan elemen masyarakat Slawi menggelar deklarasi yang didukung oleh Forkominda, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, kepala SKPD, camat, kades, dan elemen masyarakat dengan tegas menolak paham ISIS. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, jati diri bangsa adalah sifat-sifat khas insan Indonesia yang berupa nilai spiritual, nilai material, dan nilai vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dan diaktualisasikan dalam berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional adalah sebagai landasan dasar dan rakyat dalam menanggulangi ancaman. Yang ketiga, metode atau cara-cara yang dilakukan dalam menanggulangi radikalisme adalah aktualisasi, koordinasi, sosialisasi, dan penegakan hukum. Demikian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.